Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali channel YouTube Cece Ana. Di kesempatan kali ini aku akan berbagi kosakata ya, yang satu arti tapi beda kata. Karena di bahasa Hokkien itu ada bahasa baku dan juga ada bahasa sehari-hari. Atau bahasa Hokkien juga di beberapa tempat memiliki perbedaan bahasa ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Hokkien secara otodidak bersama aku, teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya, supaya ketika aku membuat video baru, teman-teman akan mendapatkan notifikasinya. Oke, untuk kosakata yang pertama ya, kosakata pertama itu tidak boleh. Tidak boleh itu bahasa Hokkiennya adalah besai. Coba sekali lagi. Besai. Coba sekali lagi. Besai. Bisa juga menggunakan kata betang. Betang. Coba sekali lagi. Betang. Ada juga yang bisa menggunakan kata emtang. 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 Emtang itu sebenarnya jangan ya. Bukan tidak boleh gitu, tapi di kata jangan ini juga bisa digunakan untuk tidak boleh. Jadi bahasa tidak boleh itu adalah besai, betang, atau entang. Contohnya gini, li besai ane, kamu tidak boleh begitu. Nah, contoh kedua, li betang ane, kamu tidak boleh begitu. Contoh ketiga, li entang ane, kamu tidak boleh begitu, atau kamu jangan begitu. Nah, oke teman-teman, semoga bisa dimengerti ya. Oke, lanjut ke kosakata nomor 2 ya. Boleh. Boleh bahasa Hokkiennya adalah esai. Esai. Esai ini kata-kata lumrah ya. Nah, untuk salah satunya itu adalah etang. 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 Untuk contoh kalimatnya ya. Li esai cuki. Li esai cuki. Li esai cuki. Kamu boleh pergi keluar. Bisa juga menggunakan kata li etang cuki. Coba sekali lagi. Li etang cuki. Sekali lagi. Li etang cuki. Li-nya itu adalah kamu. Esai atau etang itu adalah boleh. Cuki. Cuki itu adalah pergi keluar. Jadi kata boleh itu ada dua ya teman. Esai sama etang. Oke, lanjut ke kosakata nomor 3 ya, keluar ya. Keluar bahasa Hokkiennya adalah culai. Coba sekali lagi, culai. Coba sekali lagi, culai. Ada juga bisa menggunakan kata cuki. Cuki. Cuki itu adalah pergi keluar ya. Culai itu keluar, sedangkan kalau cuki itu pergi keluar. Cu-nya diambil dari kata culai, keluar. Ki-nya itu adalah pergi. Nah, ada juga yang bilang cumeng. Cumeng. Cumeng, tapi kata cumeng ini biasanya digunakan kalau kita mau bepergian untuk melakukan sesuatu aktivitas, entah mau pergi kerja atau pergi libur atau apa. Nah, biasanya digunakan dengan kata cumeng. Wabe cumeng, saya mau pergi gitu ya. Dan bisa juga menggunakan kata wabe cuki, saya mau pergi keluar. Bisa juga menggunakan kata wabe culai. Wabe culai, saya mau keluar. Jadi kata-kata keluar itu ada 3 ya. Tiga-tiganya bisa digunakan. Yang pertama, culai. Yang kedua, cuki. Yang ketiga, cumeng. Oke teman-teman, semoga bisa dimengerti ya. Oke, lanjut ke kosakata nomor 4. Masuk. Masuk bahasa Hokkiennya adalah liplai. Coba sekali lagi. Liplai. Coba sekali lagi. Liplai. Bisa juga menggunakan kata lipki. 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 Jadi, contoh kalimatnya. Libe lipki boh. Libe lipki boh. Libe lipki boh. Kamu mau masuk tidak? Bisa juga menggunakan kata libe liplai boh. Libe liplai boh. Libe liplai boh. Kamu mau masuk tidak? Jadi, kata-kata masuk itu ada 2 ya. Lipki sama liplai, itu artinya sama, masuk gitu. Oke, lanjut ke kalimat kosakata nomor 5 ya, dalam. Dalam itu maksudnya tuh tempat gitu ya, tempat atau dalam rumah atau dalam, pokoknya suatu tempat yang berada di dalam. Bahasa Hokkiennya adalah laite. Coba sekali lagi, laite. Coba sekali lagi,
laite bisa juga menggunakan kata laibin. 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 Untuk contoh kalimatnya, ama uti laitene. Ama uti laitene. Ama uti laitene. Nya itu adalah kata tambahan ya. Amanya itu adalah nenek, laite itu adalah dalam, u-nya itu adalah ada. Ama uti laitene. Ama ada di dalam. Untuk contoh keduanya, ama boti laibine. Coba sekali lagi. Ama boti laibine. Coba sekali lagi. Ama boti laibine. Nenek tidak ada di dalam. Amanya adalah nenek, bonya itu adalah tidak ada, ti-nya itu adalah di, laibin itu adalah dalam, neh-nya itu adalah kata tambahan. Jadi ama boti laibine, nenek tidak ada di dalam gitu ya. Jadi kata-kata dalam itu ada dua ya. Bisa menggunakan laite, bisa juga menggunakan kata laibin. Oke, contoh ke kosakata nomor 6 ya. Bangun. Bangun ini bangun ada dua juga ya. Bangun bisa menggunakan kata kilai. 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 Bisa juga menggunakan kata kiceng. 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 Perbedaannya, kalau kilai itu adalah bangun, bisa bangun dari tempat tidur, bisa bangun dari tempat duduk, atau bisa bangun dari mana aja gitu. Pokoknya bangun itu bisa digunakan dengan kilai. Sedangkan kalau kiceng, kiceng itu digunakan dari misalnya kita tidur, terus kita bangun gitu kan, itu kiceng, bangun dari tempat tidur. Bisa digunakan di pagi hari ya, kalau mau bangunin lansia. Ama libe kiceng boh. Ama libe kiceng boh. Sekali lagi. Ama libe kiceng boh. Nenek, kamu mau bangun tidur tidak? Nah, untuk yang kata-kata kilai di sini, ama lai kilai. Ama lai kilai. Ama lai kilai. Nenek, ayo bangun. Nah, bangunnya juga pas tidur dibangunin juga bisa menggunakan ama lai kilai. Ama lai kilai lah gitu, bisa. Bangun dari tempat duduk pun bisa menggunakan kata lai kilai. Jadi kata kilai ini bisa digunakan dari posisi bangun di mana aja gitu ya. Kecuali kalau yang kiceng. Kiceng itu digunakan bangun dari tempat tidur. Jadi kata bangun itu ada dua ya. Satu kilai, yang kedua adalah kiceng. Oke, lanjut ke kosakata nomor 7 ya. Pagi. Pagi bahasa Hokkainya adalah saiki. Saiki. Coba sekali lagi. Saiki. Nah, ada juga yang bilang saisi. Saisi. Saiki. Saisi itu sama pagi ya. Ada juga bilang jisia. Jisia itu adalah pagi gitu ya. Pagi itu sudah sama. Jisia, pagi. Nah, untuk kata satu lagi adalah tauca. Tauca. Tauca itu adalah pagi-pagi ya, posisinya masih pagi-pagi banget. Entah itu jam 5 ataupun jam 6 atau jam segituan, jam 5 pagi, jam 6 pagi itu bisa disebut dengan tauca. Nah, untuk contoh kalimatnya caiki ya sama caisi. Bilangnya gini. Caiki libe jiaxiami. Caiki libe jiaxiami. Atau caisi libe jiaxiami. Pagi kamu mau makan apa gitu ya. Nah, di sini caiki sama caisi contoh kalimatnya sama. Nah, sedangkan untuk contoh jisi ya. Ini contoh kalimatnya. Jisiya li besai kun. Jisiya besai kun. Jisiya besai kun. Nah, di sini jisiya itu adalah artinya juga pagi. Besai itu tidak boleh. Kunnya itu adalah tidur. Jisiya li besai kun. Pagi kamu tidak boleh tidur pagi gitu, maksudnya itu kan biasanya lansia itu kalau habis sarapan atau apa mereka itu masih pagi itu pun pengen cepet tidur gitu kan, jadi bisa menggunakan kata gini, ama jisiya li besai kun. Nenek, kamu tidak boleh tidur pagi-pagi gitu ya, pagi gitu istilahnya. Oke, lanjut yang ke tauca. Tauca itu adalah pagi-pagi ya, situasi masih pagi-pagi gitu ya. Contoh kalimatnya, ama tauca lan ai chumeng ne. Nehnya itulah kata tambahan ya. Ama tauca lan ai chumeng ne. Coba lagi. Ama tauca lan ai chumeng ne. Nah, di sini ama itu adalah nenek, tauca itu adalah pagi-pagi, ai-nya itu adalah harus, chumeng itu adalah pergi keluar untuk melakukan aktivitas. Nah, biar ini tuh pernah aku bilang kalau pagi-pagi kita mau berangkat ke dokter gitu ya, atau ada aktivitas apa diharuskan pergi pagi-pagi. Jadi aku bilangnya gini, ama tauca
lan ai chumeng neh. Ama pagi-pagi kita harus pergi berangkat beraktivitas gitu istilahnya ya. Oke, jadi kata-kata pagi itu ada 4 ya. Caiki, caisi, jisi ya, atau jisi gitu ya. Tauca. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Lanjut ke kosakata nomor 8. Besok, besok bahasa Hokkainya adalah binacai. Coba lagi. Binacai. Coba lagi. Binacai. Ada juga yang bilang miacai. Miacai. Ada juga yang bilang minacai. Minacai. Nah, teman-teman kalau ini sama ya artinya ya. Binacai. Kalau aku pribadi seringnya menggunakan kata binacai. Kalau majikan aku yang dulu itu bilangnya miacai gitu ya. Nah, kalau si Elce bilangnya minacai. Jadi satu rumah ini itu memiliki 3 bahasa untuk kosakata besok gitu ya. Jadi ada binacai, ada miacai, ada juga minacai. Nah, untuk contoh kalimatnya, Tai Tai binacai wa behyokun. Tai Tai binacai wa behyokun. Atau Tai Tai minacai wa behyokun. Atau Tai Tai miacai wa behyokun. Itu artinya, nyonya besok saya mau istirahat atau libur ya teman-teman. Jadi untuk kata besok itu ada 3 ya. Binacai, miacai, minacai. Oke, jadi terserah teman-teman mau menggunakannya yang mana. Lanjut ke kosakata nomor 9 ya. Mandi. Mandi bahasa Hokkainya adalah sesingku. Sesingku. Coba saya lagi. Sesingku. Se-nya itu adalah cuci ya. Sengkunya itu, singku itu adalah badan ya. Atau tubuh. Jadi sesingku cuci tubuh gitu. Bisa masuk ke mandi. Nah, ada juga yang bilang sengku. Sengku, sengku gitu ya, itu juga sama artinya mandi ya. Ada juga yang bilang C-nya doang ya. Jadi di sini kalau ada yang ngomong C itu kita harus perhatikan kondisi pergerakan lawan bicara kita sedang ngapain. Kalau lawan bicara kita bilangnya kelihatannya dia mau mandi, udah waktunya mandi gitu ya. Dia bilangnya gini, wabese gitu kan. Wabese berarti dia mau mandi. Tapi kalau dia bilangnya wabese wa, wabese wa, saya mau cuci mangkok gitu ya. Jadi kata mandi itu ada 3. Sesingku, sengku, satu lagi se. Jadi kalau yang harus diperhatiin itu yang kata se ya. Jadi karena kata se ini banyak arahnya gitu. Bisa mencuci, bisa juga mandi. Jadi teman-teman harus memperhatikannya ya. Oke, lanjut ke kosakata yang terakhir ya. Gelap. Gelap bahasa Hokkainya adalah am-am. Am-am. Bisa juga menggunakan kata am-soso. Atau bisa juga menggunakan kata am-momo. Bisa juga menggunakan kata cok-am. Cok-am itu adalah sangat malam atau sangat gelap gitu ya. Am-am, am-soso, am-momo. Contoh kalimatnya, tiwakau cok-am neh. Di luar sangat malam atau sangat gelap gitu ya. Bisa juga menggunakan kata tiwakau am-soso neh. Di luar malam gitu kan, sangat malam gitu. Ada juga yang bilang tiwakau amomo nih, di luar malam gelap, sangat malam, sangat gelap gitu artinya teman-teman. Jadi di sini kosakata gelap itu ada 3 ya, am-am, am-soso, am-momo. Jadi teman-teman kalau mendengar ada kata am-am atau am-soso, am-momo itu berarti gelap. Oke teman-teman, itulah 10 bahasa Hokkien kita hari ini ya. Semoga bahasa Hokkien yang aku share secara otodidak ini bisa lebih berkembang, bisa lebih bermanfaat lagi, dan yang jelas bisa lebih mempermudah teman-teman dalam memahami arti dari satu persatu kosakata bahasa Hokkien Taiwan. Nah di sini aku mohon maaf ya jikalau ada tulisan ataupun ada pengucapan yang aku ucapin kurang sesuai ya. Di sini kita sama-sama belajar. Dan untuk teman-teman yang ingin mengoreksi bahasa aku juga teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk yang ingin bertanya bahasa Hokkien Taiwan, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum, semangat selalu. Bye-bye.